apa jadi lebih top ya. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara wartawan yang saya cintai dan saya banggakan, serta di sebelah saya pengacara saya dari Jakarta, dan ini pengacara saya yang dari lokal, jadi ada gabungan pengacara. Saya akan menyampaikan dulu apa yang hari ini saya tidak mengira nama saya menjadi sangat viral, ya. Bukan hanya di Indonesia viralnya, seluruh dunia. Kenapa seluruh dunia? Saya ini kan anggota DPR Komisi 1. Hampir tiap bulan saya kunjungan kerja. Paling tidak setiap reses ada kunjungan kerja ke luar negeri. Pasti saya dikenal di KBRI. Dengan adanya viral berita ini, pada telepon ke saya, apa betul Pak Bahrudin memberi mobil kepada PCNU, diambil lagi? Nah, ya ini sangat, sehingga saya ini hari ini dihukum oleh seluruh dunia, ya, karena apalagi warga NU kecewa dengan saya. Nih, kemarin kan saya sudah menyampaikan waktu saya di deklarasi saya masuk P3. Saya tentu ini harus pertama kali saya minta maaf kepada warga NU dan warga P3 seluruh Indonesia, dan warga NU khususnya di Kabupaten Tegal, dan tentu warga NU seluruh Indonesia. Gara-gara saya ini mereka kecewa, malu. Masa sih seorang Bahrudin ngasih mobil dia ambil kembali. Bahasa saya tolong luruskan, bukan mengambil kembali, tapi mengamankan aset PCNU. Mengamankan aset PCNU. Bermula, saya kan sudah saya sampaikan kemarin, bermula 3 hari sebelum saya mengamankan mobil itu, saya melihat mobil yang saya berikan kepada PCNU yang selama ini ada label saya, mobil ini sumbangan dari Bahrudin Nashori, anggota DPR RI, Dapil Jateng 9, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal. Itu hilang. Bukan aku ingin dipuji, bukan aku ingin dilihat orang banyak bahwa itu mobil dari saya, bukan. Agar jelas bahwa mobil ini memang milik PCNU yang diberikan oleh saya. Karena berpengalaman di beberapa tempat lain, aset-aset PCNU itu diatasnamakan pribadi, sehingga pada saat mereka tidak menjabat lagi di kepengurusan PCNU, hilang bersama oknum-oknum itu keluar dari PCNU maupun. Bukan saya mengambil kembali, tapi saya mengamankan karena saya ingin tahu siapa sebenarnya SNK. Kenapa bisa nama saya hilang? Jangan-jangan ini indikasi ada penyelewengan. Ternyata betul ada penyelewengan. SNK ini bukan atas nama PCNU. Bukan atas nama PCNU. Saya tidak sebut namanya, silakan nanti habis ini difotokopi saja. Ini silakan fotokopi semua, bagikan nanti. Fotokopi semua sebanyak-banyaknya 20 biji. Semula nama siapa? Asal nggak menyebut namanya, silakan nanti. Semula nama istri saya, Anissa. Sekarang udah ganti ya? Ya itu buktinya, nanti Bapak bisa. Ya. Artinya pada saat tahu pergantian itu ada tanda tangan jual beli atau apa gitu? Itu kan Anda juga biasa kan nembak KTP orang kan, kalau untuk balik nama kan bisa bayar ke tukang apa yang ngurusin itu kan, balik nama kan bisa nembak sehingga itu datangan. Nah itu yang pertama. Karena saya tahu benar
saya tahu benar nama yang tercantum ada di STNK itu sedang mencalonkan diri anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah fraksi PKB dari PKB. Saya khawatir kalau kemarin pada waktu konferensi saya di sana menyebut nama, saya khawatir ini menjadi jangan-jangan nanti gara-gara ini orang tersebut tidak dipilih, baru jadi ketua PCNU aja dikasih amanah mobil saja sudah ditilep atas nama pribadi. Bagaimana jadi anggota DPR? Kira-kira begitulah. Ya, nah, itu yang pertama. Fajar Sunjaya sama Pak Umar Setiadi, ada Bang Jerry. Langkah hukumnya seperti apa nanti? Ya pada prinsipnya harus terang dulu tadi yang telah disampaikan oleh klien kami Pak Badarudin Nasyori bahwa ini bukan merupakan pengembalian. Jadi barang yang telah diberikan terus kemudian ditarik. Ini kan tadi benang merahnya sudah jelas, mengamankan karena ada beberapa dugaan indikasi yang saat ini teman-teman media pun bisa melihat dari bukti STNK. Karena dari awal pemberian adalah untuk PCNU. Prinsip awalnya begitu. Nah, terus kemudian beredar di media massa, kemudian seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh klien kami ini mengambil barang yang sudah dikasihkan. Nah, ini sangat merugikan baik kredibilitas beliau seorang Haji Barudin Nasyori maupun dari hajat-hajatnya beliau tokoh di Kabupaten Tegal. Oleh karenanya kalau bicara dari kami tim kuasa hukum, kami akan mengambil langkah-langkah secara hukum, entah itu nanti kita akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang terkait, terutama yang ada kaitannya dengan penyebaran berita ini, karena mohon maaf ini disampaikan terkesan secara sepihak. Belum ada konfirmasi langsung ke pihak yang bersangkutan. Makanya melalui rekan-rekan ini juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sebelum adanya proses hukum agar segera meminta maaf kepada klien kami Pak Haji Barudin Nasyori dan kepada masyarakat, termasuk terhadap masyarakat, terutama masyarakat Nahdien kaum Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tegal dan keluarga besar P3. Ya, dan keluarga besar P3. Karena dengan adanya pemberitaan yang tadi telah rekan-rekan sampaikan juga telah sah menurut hukum dan agama. Nah, ini kan sangat merugikan sekali karena faktanya berbeda dengan apa yang tertera di dalam surat. Jadi pada prinsipnya gitu. Ini upaya hukum yang akan ditempuh apa nih, Pak? Nanti saya serahkan pada pengacara. Itu bukan saya pemenangnya. Cuma saya ingin hanya meluruskan saja bahwa mobil itu bukan diambil tapi diamankan. Saya hanya ingin memperoleh kejelasan apakah STNK itu, BPKB itu atas nama PCNU atau bukan. Setelah saya mengamankan mobil itu, baru STNK saya tahu betul. Nah, kemudian saya konsultasi dengan PBNU, Ketua Umum, Pak Sekjen, ini mobil saya amankan, saya akan serahkan kepada PBNU. Tapi atas saran PBNU sudah diberikan saja kepada GMKNU, Gerakan Maslahat Keluarga Nahdlatul Ulama. Maka dengan hari ini saya minta saudara mana Faturi, ketua mana? Ada Pak Faturi yang ketua GMKNU nanti akan memberikan, saya tentu karena BPKB-nya masih nggak tahu ya, kita husnuzon lah, belum ketemu gitu aja. Nanti mobil hari ini saya serahkan kepada GMKNU, Pak Faturi ketuanya, bersama STNK dan kunci mobil sama mobilnya, itu mobilnya sudah ada. Nanti ini kunci mobil nih sama STNK, nanti akan saya serahkan kepada Pak Faturi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil Pajero G1199NU kita hibahkan, ya, kita hibahkan yang tadinya sudah kita amankan dari PCNU karena PCNU, oknum PCNU tidak amanah sehingga memanipulasikan ini. Maka dengan ini saya serahkan kepada BKMN,
Pak Pandu sebagai ketua ya, koordinatornya. Ya, mudah-mudahan nama ini jangan nama Faturi ya. Siap, tidak. Harus nama DKLMU Kabupaten Tegal. Nah, terima. Ya, selamat. Manfaatkan untuk kegiatan. Amin. Siap. Oke. Terima kasih ya. Media, Mas. Ini sudah di tangannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.